Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya kali ini akan membahas tentang pengisian SPT untuk PPH pasal 21 dan 26. Baik, kenalkan nama saya Muhammad Rabil Andika. Saya dari Universitas Jambi dengan program studi perpajakan. Adapun dosen pengampu saya ada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Bu Sela Aprilia Murdinayanti, SPN MA. Baik, langsung saja dimulai dari pengertian dari SPT ini. SPT masa PPh pasal 21 atau 26 itu adalah SPT masa yang digunakan oleh pemotong pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 dan penyetoran atas pemotongan pajak penghasilan 21 dan 26. Lalu PPh masa PPh SPT masa PPh 21 atau 26 ini wajib dilaporkan itu paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya nih, ada penghasilan di bulan Oktober, maka harus dilaporkan paling lambat pada tanggal 20 November. Lalu dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ada Peraturan Dirjen Pajak No. Per 14 PJ 2013 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian SPT masa PPh 21 dan pertama dipotong. Lalu ada Peraturan Dirjen Pajak No. Per 16 PJ 2016 tentang bukti potong elektronik dan pelaporan melalui e-filing. Fungsi dan tujuan SPT ini yaitu kita menyampaikan kepada otoritas pajak bahwa pemotongan dan penyetoran PPh ini telah dilakukan, sudah kita lakukan sesuai dengan ketentuan. Lalu menjadi ini juga menjadi alat kontrol dan dokumentasi fiskal bagi wajib pajak dan pemerintah. Lalu ada untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan penghasilan pajak dan menghindari sanksi administrasi akibat keterlambatan atau kesalahan pelaporan. Itu adalah fungsi dan tujuannya. Lalu perbedaan utama dari PPh antara PPh 21 dan PPh 26 ini itu PPh 21 itu dia dikenakan kepada penghasilan yang diterima WP pribadi dalam negeri, jadi WP Indonesia. Dia memiliki penghasilan di Indonesia juga. Dan ini jenis penghasilannya seperti gaji, honor, tunjangan, jasa pensiun, dan lain-lain. Lalu tarifnya itu progresif 5% sampai 35% ya, sesuai pasal 17. Kalau PPh 26 itu dia dikenakan kepada penghasilan yang diterima oleh wajib WP luar negeri yang ada yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Jatuh jenis penghasilannya yaitu penghasilan gaji, royalti, dan lain-lain. Tarifnya final ya 20% umumnya. Bisa berbeda jika dia ada tax treaty. Lalu ini ada sanksi kepatuhan dan kepatuhan jika dia melanggar atau lalai. Pertama, jika dia tidak menyampaikan SPT tepat waktu itu kena sanksi denda administratif sebesar 100.000 per masa pajak. Itu diatur di pasal 7 Undang-Undang KUP. Dan ada catatan jika terjadi gangguan sistem seperti Cortex, DJP dapat memberikan penghapusan sanksi administratif secara kolektif. Karena sekarang ini kan sering ada gangguan ya Cortex ya. Jadi DJP itu bisa memberikan penghapusan sanksi. Lalu jika dia tidak menyampaikan SPT dalam format elektronik, dia bisa uh, jika pemotong pajak tidak menyampaikan SPT dan bukti elektronik secara elektronik tetapi tetap menggunakan format manual, maka sanksinya dianggap tidak menyampaikan SPT sama sekali meskipun sudah dikirim secara fisik. Karena sekarang ini SPT-nya dalam format elektronik ya, bisa dikenakan pemeriksaan nih, bisa dikenakan pemeriksaan dan saksi tambahan. Lalu ketiga ada tidak membuat atau menyampaikan bukti potong, dia akan dikenakan denda, potensi pemeriksaan pajak, resikonya itu hak kredit pajak penerima itu bisa gugur. Terakhir, jika dia tidak menyetor PPh yang telah dipotong, maka dia kena sanksi bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum disetor. Ini diatur di pasal 9 Undang-Undang KUP. Dan jika dia terbukti sengaja tidak menyetorkan, dia bisa kena pidana. Dapat dikenakan pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang KUP. Nah, ini kita masuk ke cara pengisian SPT PPh pasal 21 atau 26. Ini ada formatnya, surat pemberitahuan SPT masa pajak penghasilan di sini dilihat ya. Yang pada
Atas ini masa pajak, ini adalah tanggal. Lalu di sini ditanyakan apakah dia SPT normal atau SPT kebetulan. Dan ini ada jumlah lembar. Pada A, identitas pemotong ini, nah itu tuh diisi dengan identitas pemotong, sorry. Sini ada identitas pemotong, ada nama, ada NPWP, ada alamat, dan nomor telepon, lalu email. Lalu pada objek pajak ini yang B ini, itu diisi dengan objek pajak pasal 21 berserta rekap jumlah penerima, penghasilan jumlah penghasilan bruto, lalu ada jumlah pajaknya yang dikenakannya. PPh pasal 26 juga ya sama. Lalu di sini ada apa? Objek pajak final yang untuk yang C-nya ini diisi dengan objek pajak yang bersifat final. Di sini ada jumlah penerima penghasilannya, di sini ada jumlah penghasilan brutonya. Jadi sini soal penerima uang pesangon atau dibayarkan itu ditulis di sini jumlah penerima penghasilannya, jumlah penghasilan brutonya berapa, lalu eh, jumlah pajak yang dipotong dari brutonya ini dikalikan dengan tarif ya. Pajak final itu berapa. Lalu pada bagian D ini dia diisikan dengan informasi lampiran serta jumlah lembar dokumen yang dilampirkan. Sini ada formulir 17 maksudnya formulir 17.1 jika ada ya. Jadi dilampirkan surat setoran sampai dengan surat kuasa khusus. Lalu yang terakhir ada E, pernyataan dan tanda tangan pemotong ini dia itu berisi sebagai bagian terakhir, berisi pernyataan serta tanda tangan. Ini di sini ada ini ada NPWP si pemotong atau si kuasa lalu ditandatangani. Ini adalah biasanya di bagian akhir surat biasanya ada tanda tangan. Gitulah pengisian yang dimulai dari identitas, sisi identitas, lalu objek pajaknya, apa saja objek pajaknya dimasukkan di sini. Lalu ada jika dia objek pajak final, PP21 biasanya gitu. Ada final tadi ditulis di sini, lalu jika ada lampiran nih lampiran-lampirannya dan ada tanda tangan terakhir. Ya begitu pengisian A, contoh pengisiannya. Sesuai ikut format ya. Simpulannya, SPT masa PPh pasal 21 atau 26 ini adalah laporan bulanan atas pemotongan pajak penghasilan yang wajib dilakukan oleh pemotong pajak terhadap penerima penghasilan, baik dari dalam negeri pasal 21 maupun dari luar negeri pasal 26. Meskipun memiliki perbedaan dalam subjek, tarif, dan metode perhitungan, keduanya dilaporkan dalam satu dokumen yang sama. Pemahaman yang tepat terhadap regulasi, prosedur pengisian, dan penggunaan aplikasi ESPT sangat penting untuk memastikan kepatuhan, akurasi, dan menghindari sanksi administratif. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Maaf jika saya ada salah dalam berkata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.